Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Niskala Nusantara. Kali ini kebetulan dengan saya sendiri hostnya Denny Prayoga untuk ingin yang dimana menanyakan sisi dari kolektor Yuda Lesmana sendiri. Yang dimana biasanya kan sendiri ini Kang Yuda sering menampilkan pusaka-pusaka di channel Niskala Nusantara ya kan Kang? Ya mungkin banyak beberapa pertanyaan yang saya saring juga tuh di kolom komentar, banyak pertanyaan-pertanyaan. Gimana sih Kang Yuda bisa jadi seperti ini? Apa aja sih pusaka-pusakanya yang diiniin? Nah, kali ini saya akan mewakilkan kepada teman-teman, saudara-saudara di Skala Nusantara tentunya. Oke Kang Yuda, kalau Kang Yuda berkenan Kang untuk menjelaskan ini kira-kira. Insya Allah berkenan. Oke Kang, untuk pertanyaan pertama nih Kang, kita sambil santai ya. Untuk pertanyaan pertama kali Kang Yuda untuk terjun di dunia Tosan Aji ya. Tosan Aji ini kapan sih Kang? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ini sebenarnya kan lebih ke pertanyaan agar salur-salur paham ya. Benar Kang, setuju. Tak kenal maka tak sayang. Setuju. Ya, kita bikin konten ini. Nah, kalau Denny tadi menanyakan tentang kapan terjun gitu ya. Benar, kapan terjun ke Tosan Aji? Karena kan banyak pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya untuk terjun sendiri, saya itu memang sekitar kurang lebih dari tahun 2017-an. 2017. Ya, benar-benar terjun ya. Oh, siap. Seperti itu, udah mulai mencoba mengenal dan sebagainya. Tapi kalau ditanyakan mengenai kapan pertama kali tahu tentang pusaka, itu sebenarnya dari saya lahir aja brojol ya, ngebrojol. Ngebrojol. Itu udah ngeliat pusaka sebenarnya. Oke, mantap. Berarti memang dari orang tua ya Kang? Dari orang tua. Benar. Jadi ada yang namanya pusaka dari bapak gitu kan. Bapak itu memang dulunya ya sebenarnya nggak banyak banget sih pusakanya sih ya, cuman mungkin dikasih sama kakek sehingga mungkin ada beberapa yang dirawat gitu ya. Dulu sih yang saya sering lihat mah emang semacam jimatan pedang gitu ya, dan memang ada kris, cuman ada beberapa aja, nggak banyak banget gitu ya yang saya tahu. Yang Kang Yuda waktu kelas kecil lihat. Nah pas kakek meninggal sebenarnya pusaka itu memang diwarisin ke bapak seharusnya, cuman nggak tahu kenapa memang waktu itu tuh sempat lihat banyak. Nah pas saya mulai beranjak dewasa, saya nanyain pusakanya kemana, pasan banyak gitu loh. Nah ternyata diambil sama adiknya bapak, atau bahasanya itu paman. Oh paman, sama uak gitu ya. Nah adalah mereka karena nggak tahu kenapa ya bapak nggak mauin lah, ibarat kita nggak mau capek, karena kan memang kalau ngurus pusaka sendiri capek juga. Benar Kang. Tapi berarti dari pas kecil itu hanya beberapa aja yang ada di rumah Kang Yuda beserta di rumah orang tua Kang Yuda berarti pas kecil itu. Benar. Nggak semua gitu, makanya memang ada yang bisa dibilang salah satu pusaka-pusaka yang memang masih saya simpan juga gitu dari bapak ya gitu, seperti itu. Tapi memang saya udah konsisten nggak akan menunjukin di sini kalau yang punya dari orang tua, karena itu khusus ya. Oke, siap. Tuh teman-teman, berarti masih banyak sebenarnya pusaka-pusaka khusus yang dimiliki Kang Yuda tapi memang tidak dipublish ya kan? Ya, karena dikhawatirkan ntar ditiru. Oke, benar. Karena zaman sekarang ya jangankan untuk membuat pusaka yang mungkin itu udah ada ya, yang belum ada aja kadang dia ada-adain. Benar, setuju sih Kang, setuju. Oke, ada pertanyaan lagi sih Kang. Tadi kan masalah terjun ke Tosan Aji. Yang dimana kan memang dari Brojola ternyata Kang Yuda udah ketemu sama pusaka. Benar. Nah, tapi ini ada juga beberapa pertanyaan juga nih dari teman-teman yang dimana apa sih pusaka pertama kali yang Kang Yuda bener-bener miliki? Bukan ibarat kata bukan punya orang tua ya, tapi ya bener-bener sebagai pegangan Kang Yuda atau ageman pas waktu itu. Ya. Mungkin udah beranjak dewasa. Ya, salah satunya nih sebetulnya saya mau disiapin. Karena emang kan konsepnya pertanyaannya sudah kita siapkan juga. Benar. Ya. Sebenarnya udah kita siapkan, makanya kita barangnya pun udah disiapkan juga. Ya, ini pusaka pertama. Benar. Ini sebenarnya memang bisa dibilang ini bukan pusaka pertama kali banget ya yang mau dari orang tua saya. Maksudnya yang pertama kali mulai saya terjun tuh yang namanya ini. Buat pertama kali. Pertama kali saya terjun. Benar. Ya. Jadi bisa dibilang ini adalah pusaka pertama saya, kesayangan saya
yang dimana memang benar-benar waktu itu ngeliat ini nggak tahu kenapa langsung suka. Karena dulu tuh memang ada pusaka dari orang tua, cuman biasa-biasa aja. Oh, dilihatnya sama Kang Yuda biasa aja. Iya, dan ini memang ini kan sekarang bagus ya topeng warnanya ya, bak selut dan sebagainya. Cakep. Ini bagus banget lah bisa Bagus. dibilang. Dan juga dia sih ada Betul, namanya orange sapphire ya, orange sama sapphire. atas orange sapphire dan sebagainya. Dan ini berlian juga, Kang. Mana? Iya berlian. Gitu, berlian-berlian tuh emang saya sengaja khusus buat sandangan pribadi. Karena kan ageman harus yang spesial dong. Setuju, Iya kan? benar. Nah, Oke. ini dia kita buka ya, bismillah tuh kan. Wah, cakep. Nih, ini namanya pusaka dengan dapur Karawalang. Karolang. Ya, Karawalang itu memang bisa dibilang dia tuh kalau orang nggak paham pasti nyangkanya sangkelat. Benar. Kalau Ini, sepintas ya, dilihat sepintas. Karena kalau sangkelat itu kan ada sogokan, ini enggak, ini Karawalang. Nah, dulu ini nggak kayak gini nih Kang Den. Wah. Ini dulu putih aja bersihnya gitu. Oh, masih besi mutih, belum ada warangannya. Belum ada, ini dikasih sama mertua saya. Abah. Oh, Abah. Ya, Iya, paham. Ya sama Abah dikasih Abah Abah Haryadi atau Abah Aje. Abah Aje. Ya, Abah Aje yang dimana ini waktu saya nikah gitu ya sama istri saya, pas saya mau pulang ke rumah tuh mau ngunduh mantu, dititipin nih bawa buat Yuda. Yang saya nggak suka pusaka, Bah. Dulu masih inilah gitu ya. Masih pro dan kontra. Iya, kurang begitu suka gitu loh ya. Ya udah bawa aja gitu kan, ya lumayan lah untuk apa tuh hiasan di rumah. Nah, sebagai hiasan. Cuman memang dulu warangkanya bisa dibilang bukan yang nggak bagus ya, maksudnya hancur gitu loh. Oh, masih warangka bawaan. Iya warangka bawaan, tapi ya udah kurang bagus lah, udah buluk gitu bahasanya. Tapi wajar karena kan ini keris tua. Benar, setuju. Makanya direstorasi lah ya kan. Reparasi, akhirnya saya nggak tahu kenapa saya warangin, saya ini, nah di situ makin suka gitu kan. Tapi cakep Gitu. ya Mas Ikam untuk pusaka pertama kali Kang Yuda ya. Bener, saya suka dan ini pamornya pun bagus melatih renonceng. Dan ini Abah bilang terakhir ini nanti bakal nemenin perjalanan hidup Yuda. Dan sampai sekarang alhamdulillah Masih ya? masih Mantap, gitu. istimewa teman-teman. Makanya nih, kalau soal pemberian orang tua tuh luar biasa Benar. sebenarnya. Ya. Tapi memang cocok sih buat sebagai ageman dari sandangannya, dari bilahnya istimewa. Nah, ini dulu pernah sempat ada yang nawar Kang Den. berapa tuh? Ada tuh Pak siapa ya, dia orang Cengkareng kalau nggak salah, dia etnis kalau nggak salah ya di Cengkareng gitu. Awalnya rencana mau beli betok doang gitu ya. Emang saya kalau betok saya jual belian gitu ya. Nah pas dia ngeliat itu berapa Kang gitu kan mintanya. Saya bilang itu nggak dijual, ini ageman saya. Pas dia lihat, boleh lihat Kang? Boleh. Saya lihat, ini berapa mintanya? Saya bilang enggak saya jual. Ya udah deh saya aja ngajuin harga. Oh, emang berapa Pak? Gue pengen tahu doang. Iya, Kan? Ya udah saya ajuin harga, gimana kalau 25 juta, dia bilang gitu. Wah, saya bilang, wah kayaknya modal beliannya kurang sih kayaknya. Kok nggak bisa Kak? Pak, saya bukannya nggak mau jual nih, jujur aja sandangan aja beda gitu. Benar, Harganya setuju. beda. Ya udah gini aja deh 50. Enggak juga Pak. Maunya gimana Pak? Apa saya perlu tinggalin mobil sini? Dia bilang gitu kan. Ini beda nih pusaka nggak tahu siapa, kok saya suka aja gitu loh. Nah ya udah akhirnya saya nggak mau lepas tetap. Karena ini amanah. Oh iya benar, pemberian. Pemberian. Benar-benar gitu. setuju. Nah ini salah satu Karawalang. Karawalang ini kalau kita lihat ini estimasinya menurut saya tua banget. Ada yang bilang Singosari, ada yang bilang Pajajaran, gitu. Ada yang bilang lain sebagainya. Saya ngikut aja lah. Nah, Ngikutin perkataan orang aja ya. Kita nggak bisa ngelabelin sendiri. benar, gitu. Oke, jadi itu dulur teman-teman di sekarang Nusantara yang dimana pusaka pertama kali yang mengikuti Kang Yuda pas beranjak dewasa ya Kang. Nah, mungkin ya itu kan tadi pusaka yang pertama kali mengikuti Kang Yuda ya. Nah, mungkin adakah lagi yang dimana salah satu pusaka memang yang bisa dibilang salah satu ageman juga Kang. Ageman pribadi yang dimana entah mungkin beli, buat atau mungkin juga ya mengalihrawatkan terhadap orang seperti itu. Kalau buat mungkin ya saksinya sih saya sih Ya, mulai ya. benar. Ini nih, ini pusaka yang luar biasa nih. Itu cakep sih Bang. Ini kalau nggak salah memang bukan diupload di Niskala tapi di misteri kita. Iya, Yang ada. kita bersama Abah Ed. Jadi waktu itu saya memang nggak tahu kenapa ada keinginan hati pengen punya pusaka kujang. Karena kan saya orang Sunda lah. Iya, benar. Tapi kujang itu bukan yang sepuh, yang memang dibuat oleh empu tradisional, walaupun kamar mandi kan nggak masalah. Yang penting bisa melambangkan diri saya. Gitu. Nah ini ada nih salah satu kujang yang menurut saya luar biasa juga nih. Cakep sih itu Bang. Iya. Kita buka ya Kang Lian. Boleh silakan Kang. Nah, Istimewa.
Mungkin jangan terlalu di zoom ya, karena takutnya ntar Ditiru. detailnya diketiru. Apa-apa, tapi nggak masalah kan, yang penting kan teman-teman tahu. Benar. Kan takutnya ada yang bikin kayak gitu sepuh gitu. Ya kita bisa dibilang ini salah satu jangkar masuknya kan. Oh, jangkar ya, Bang. Ya, atau kalau bahasa orang-orang kolektor bilang jangkris. Jangkris ya. Iya. Aku jangkris. Iya, ada bilang risjang, apa Risjang. gimana terserah ada. Macam-macam. Kujang keris, Nah. persatuan antara kujang dan keris, gitu ya. Nah ini masuknya dapur yang namanya Naga Runting, Kang Den. Naga Runting ini nggak tahu kenapa kok bisa dikasih ke saya. Nah waktu itu jadinya antiknya ini bisa dibilang ini memang bisa dibilang buatan empu kujang tradisional yang Zaman cuma ada ini. satu-satunya, iya yang ada di zaman ini. Yang satu-satunya cuma ada di Gunung Salak, rumahnya satu-satunya. Setuju, Nggak setuju. mungkin kalau dia tuh buat sembarangan, karena Benar. emang saya datang, beliau bilang yaudah kalau emang Yuda mau, abah mah nggak minta tarif. Namanya ada Abah Ed gitu ya. Yuda mampunya berapa gitu ya. Nanti memang sesuai dengan apa yang sudah difilosofiskan dari Yuda, ya, nanti abah buatkan. Nah saya bilang mbak ada segini, yaudah ntar 9 hari sambil puasa gitu ya. Nanti abah lihat cocoknya apa buat Yuda. Nah pas saya ini lagi gitu kan, kita balik lagi, ternyata nggak tahu kenapa jadinya ini Kang Den. Jadinya ini. Jadinya ini Oke. jangker atau bisa dibilang naga runting masuknya, atau kalau Abah Aed bilangnya naga rancanga. Naga Rancanga atau ini apa ya, naga runting itu sebenarnya seperti ini, bukan keris gitu loh. Memang Jadi setuju. karena kan persatuan antara budaya Sunda dan Jawa mempersatukan. Dulu tuh emang Sunda dan Jawa itu bersatu. Nah ini sebenarnya lambang dari Pulau Jawa, Kang Den. Persatuan ya. Persatuan Benar. gitu loh. Yang dimana Naga Runting ini dulunya ya Kang Den itu dimiliki oleh Eyang Prabu Eyang Prabu Siliwangi, yang dimana diberikan ke Raden Cakrabuana lalu diberikan ke Sunan Gunung Jati. Oke, berarti diberikan ke anaknya. Iya benar. Nah tapi ini kan versi kemardikan, bahasanya replika. Replikanya kalau Nah, replika tapi tidak sembarangan buat replika karena mohon maaf nih. mungkin teman-teman di sana bisa aja ya mungkin Bisa saya bikin kayak di gitu tempat, gitu ya. Nah, paling berapa gitu ya. Tapi Om, ini adalah salah satu pusaka yang dibuatnya menggunakan benar-benar ritual dan puasa. setuju. Ya, ritual ini jangan negatif dulu ya. Sholat itu salah satu ritual loh. Ada ini yang suka mending suka banding-banding agama. Bener. Nah, ritual itu lebih ke tata cara. Benar. Doa gitu, yang dimana katanya Abah Ed lihat gambaran ini di Yuda. Ini pertama kali Abah buatin kujang buat orang, katanya dapatnya naga runting. Bukan kujang cium. Bukan kujang cium atau bukan Naga kujang biasa ya yang biasa. kita tahu gitu ya. Saya pun baru tahu ada naga runting. Bentuknya seperti ini loh. Ini seperti ini loh ternyata. Nah, Abah Ed bilang ini pertama kali Yuda gitu loh untuk naga runtingnya. Kenapa Bah? Karena ini menggambarkan filosofis Yuda yang dulunya mungkin ada leluhur Yuda gitu ya, yang ya saya nggak mau buka lah ya. Leluhur Yuda yang dimana intinya ya Yuda moga-moga bisa melanjutkan perjalanannya. Oke. Gitu, dan ini nanti bakal menemani Yuda juga di kehidupan dan sampai sekarang benar-benar saya dari nol Kang Den, kan tahu kan? Setuju. Masih dulu tuh mobil gadean. Ya udah jalannya wah luar biasa, gunung ya, di tengah-tengah gunung. Bener. Ya ini salah satunya inilah. Cuma jangan lama-lama lah ya. Yang lama-lama udah Ini lecet. kayunya pun kayu yang akan wangi 100 tahun Kang Den. Dan- Walaupun gak diminyakin. Dan langka ya, Kang? Langka, cuman ini hampir mau punah. Ya, dan ini handle-nya ini Abah Ed waktu itu ada apa sih namanya tuh dia? Nagasari. Nagasari yang masih batangan gitu ya, udah tua banget, bingung nih belum ada jodohnya buat siapa gitu loh. Akhirnya pas banget buat Yuda. Gitu. Dan sampai sekarang Kang Den kalau nggak ada Abah Ed mungkin nonton YouTube saya, "Bang, mau bikin naga runting dong, naga runting." Abah Ed nggak mau. Nggak mau ya? Sekalinya mau paling ya udahlah, tapi bukan buat ageman ya, cuman lebih ke ya, replika kecil replika gitu kecil. ya. Nah, ini Jumatan versi patrem. fullnya. Alhamdulillah. Istimewa. Ini emang ini salah satu pusaka ageman yang mungkin ngikutin dari nol juga ya, Kang ya. Dari nol. Sama ini nih Kang Den. Wah, ini nih. Aduh, ini juga jadi tiru nih. Saya takut sebenarnya kalau nunjukin ini. Mungkin lebih ditutup di tengahnya Ya, aja. ya, ini ya, ini sebenarnya di tengah ada kujangnya itu ya. Nih, ini apa deh, takutnya sokot palsu. Ini pohon dari kayu batang kaboa ya. Kayu kaboa yang dimana ini kayu kaboa itu ada di Gunung Sancang yang nggak boleh ditebang. Yang harus nunggu jatuh. Nunggu jatuh. Benar. Dan ini dikasih Abah Ed juga Kang Den.
Di dalamnya itu pas dibuka ada kujang, ini original bukan buatan. Sempat saya bawa ke daerah sana ya bang. Oh ini mau buatan, saya bisa coba bikinin. Iya, kita tantang sempat Tantangan nggak, sampai sekarang nggak ada. Karena saya udah nyiapin nih. Kalau emang situ bisa, saya kasih nih uang gitu. Iya. Tapi persis kayak gini, Benar. kayaknya kayu kaboa. Benar. Karena kalau kayu kaboa itu nggak akan diperjualbelikan teman-teman. Sulit Gitu. orang-orang tertentu ya, Kang? Iya. Dan kayu kaboanya kayu kaboa tua nih kayak gini. Ini kayak kayu kaboa tua loh. Yang udah jatuh, baru itu ada izin buat diambil. Nah itu, makanya jangan memudahkan, dan ini salah satu bisa dibilang kalau orang paham ya, ini tokoh kenegaraan kan. Banyak tugas-tugas yang nanti harus dilakukan. Dan jujur nih kasih Abayat tuh banyak yang minta ini nih Kang. Yang dimana ini bukan bualan ya, tapi kalau emang mau nanya kan orangnya masih ada kok ya. Silakan. Dimana ini jujur aja biar minta nih pada pejabat gitu loh, bahkan sampai tingkatan gubernur dulu ada yang minta gitu kan, gak dikasih. Tapi nggak tahu kenapa kok dikasih ke saya gitu kan. Ini buat Yuda, abah nih berapa? Nggak usah, udah buat Yuda aja. Yang penting dijaga. Nah kemarin belum lama ada yang nawar nih Kang Den. Belum lama ini ada 2 minggu yang lalu. Nawar berapa tuh Kang? 2 mobil. Wow, 2 mobil. Ini memang nggak bohong, 2 mobil gitu. Dia sampai bilang, Kang, saya datang lagi kalau Kang Yuda mimpin saya, bilangin ntar saya siapin. Gitu. Nah saya bilang, waduh, saya bukan masalah apa-apa ya teman-teman. Kalau menurut saya uang bukan segalanya, ini amanah. Benar, Jadi, benar. Kalau udah amanah, saya tuh nggak bisa main walaupun 2 mobil, 3 mobil terserah gitu ya. 2 mobil guys, buat sekelas tongkat 2 mobil komando. masalahnya Fortuner. Berapa Fortuner kan? Ini berani sumpah saya teman-teman ya. Berani sumpah demi Allah saya tuh. Saya udah berani demi Allah nih, ada catnya juga tuh masih ada. Mungkin nanti kalau jadi transaksi kita videokan ya. Ya insya Allah. Tapi nggak tahu nih. Gini Kang Dian, saya beli pusaka yang 75 juta yang pada nggak percaya, apalagi 2 mobil. Ya intinya ini tercoba kita videokan real ya. Real, ya. boleh. Nanti kalau memangnya jadi dan juga itu kalau Kang Yudanya kalau saya mau kan tergantung dari hati. Iya, dan saya pun harus izin juga. Setuju, kan, Bang. sembarangan. Dan ini intinya kalau teman-teman orang paham, ini banyak yang datang ke sini orang spiritual, orang paranormal atau orang kolektor pusaka, ini udah ngeliat ini pada pengen, cuman memang saya mintanya tinggi. Kalau situ serius mah mau silakan aja. Silakan. Sengaja saya tinggiin karena biar nggak ada yang mau Kang Den. Setuju sih Kang, bener Kang, bener. Gitu. Oke, berarti tadi adalah salah 2 ageman yang dimana milik Kang Yuda ya Kang ya, yang hasil dari pembuatan dan hasil dari ahli rawat ya. Ahli rawat dan bahkan dikasih lah. Dikasih sama orang tua lah. Gitu. Wah, istimewa sih. 2 pusaka itu memang salah satu ibarat kata esoterinya yang kita ambil juga. Ciri khas dari saya. Ciri khas dari Kang Yuda setuju. Punya Kang Yuda doang gitu. Benar. Oke. Nah, ini mungkin yang tadi kan itu spesial juga. Nah, saya mau ada pertanyaan lagi mungkin ya dari Sadulur. Sadur banyak bertanya juga yang dimana sekelasan Kang Yuda nih pernah nggak sih ibarat kata kayak mungkin membeli ya? Ini kita membeli sesama kolektor kan Kang Yuda kelasannya kolekdol. Ya. Membeli lagi ke kolektor tersebut yang dimana yang dijadikan sebagai ageman juga. Kira-kira ada nggak sih pusakanya Kang? Ya ada. Ini Kang Den. Nah ini saya jujur aja ya, si Buntal nih panggilannya nih. Dia punya gelar Buntal. Ini sebenarnya ahli rawat dari orang ya. Dia itu datang ke saya, memang lagi waktu itu kondisinya mungkin sangat butuh lah ya. Sebenarnya ini golok kesayangan dia juga, gitu loh. Tapi memang saya juga suka Kang Den. Gak tahu kenapa, first impression walaupun belum dibuka nih ya. Pusakanya saya suka. Pas baru datang. Nah, datang Kang, ini saya berapa? Ya bilang gitu. Kang saya jujur aja nih, saya buat istri lahiran dan sebagainya, ada kendala ekonomi dan sebagainya. Minta berapa? Udah Kang nggak apa-apa, 5 juta aja. Dia bilang gitu kan. Ya udah gini, nanti 2 hari kemudian saya transfer karena emang uangnya waktu itu belum cair gitu kan. Akhirnya dia lewat yang saya. Tapi jujur ya, memang kan kalau untuk pusaka ini kan saya nggak tahu ya. Nah, waktu itu kebetulan memang lagi nggak ada saya. Berarti memang ini dari orang yang datang karena memang lagi butuh. Gitu. Dan akhirnya Kang Yuda kayak manis. Ya, dia nggak tahu kenapa katanya dia udah nawarin ke beberapa orang, katanya nggak ada yang mau. Dia keimpian katanya waktu itu pernah nonton YouTube saya datang ke sini. Padahal dia jauh loh. Jauh dia? Jauh, ibarat kata ongkosnya ya 200.000 lah minimal. Oh berarti dari luar, ibarat kata dari luar daerah, luar kota? Ya, luar kota. Dan ini bisa dibilang dari daerah Sumedang. Ya, Sumedang, tapi ini goloknya sebenarnya golok Banten. Golok Banten yang dari yang megangnya orang Sumedang. Sumedang. Dan bisa dibilang ini dulunya katanya yang megang itu sepuh dari orang Bogor. Dia ahli rawat lagi. Oh dia berarti ahli rawat dari sepuh orang Bogor dari gurunya. Oh dari gurunya? Iya. Gitu. Nah kita buka ya. Boleh silakan. Tuh. Ini kalau menurut saya ini modelan Ciomas maksudnya.
Setuju sih. Beneran. Sulangkar. Iya, selungkar. Ya, selungkar yang dimana ini kategori Ciomas, teman Ciomas versi sebelum tahun 1800-an ya. Yang 1800-an tuh ada ininya simbolnya. Nah, kalau yang ini lebih tua dari itu dan bisa dibilang ini sangat luar biasa Kang Den. Menurut saya pecinta pusaka. Berarti memang kalau yang di bawah tahun 1800 kan simbolnya nggak ada ya kan? Nggak ada simbolnya. Ya, bisa lihat aja yang Sirebo tuh nggak ada simbolnya gitu ya. Setuju. Dan ini sudah saya klarifikasi ke memang langsung orang Ciomasnya, itu luar biasa katanya asli. Makanya saya nggak mau jual gitu. Dan ini ya udahlah buat di sini aja koleksian. Walaupun memang warangkanya warangka bawaan sederhana itu ya, Benar. sederhana itu tapi estetiknya dapat banget sih. Ini ceker kidang. Ceker kidang tuh. Istimewa. Mantap ya. Dan ini emang saya nggak inilah pengen saya. Kalau memang ada yang mau pun sok mangga. Tapi ini menurut saya ini memang layaknya jadi ageman gitu. Kalau jadi ageman kan tandanya kan ada something gitu ya. Setuju. Ada kan ageman itu kan beda-beda kelas ya Kak ya. Chemistry-nya kuat lah. Oke. Wah, ini gokil sih. Ini berarti yang memang dari ahli rawat dari salah satu kolektor juga golok ya. Nah, mungkin kita lanjut lagi nih Kang. Ya kan tadi kan udah beberapa pusaka dari awal. Nah, mungkin ada nggak sih Kang Yuda selama ini memecahkan rekor untuk diri sendiri ya, bukan banyak orang ya, memecahkan rekor diri sendiri yang dimana pembelian pusaka yang dimana nominalnya lumayan tinggi. Ya. Kira-kira ada Kang? Ya mungkin sempet diupload juga ini. Benar. Ya. Nih kita klarifikasi lagi nih Nah, pusakanya ada di saya nih teman-teman. Kita kualifikasi mungkin banyak yang nggak percaya. Ya. Soalnya banyak yang bilang katanya, itu mah settingan doang. Pusakanya ada di saya nih sekarang teman-teman. Ya. Saya tuh jujur aja, Denny kan tahu tuh pas kita ke pameran Lombok. Ya kan? Cirebon. Mohon maaf, pameran Cirebon ketemu orang Lombok. Ketemu orang Lombok benar. Iya, Denny tahu kan. Tahu. Dan saya pun baru kenal orang tersebut. Setuju. Saya tujuan cuman memang awalnya tuh muter ya kan Den ya. Mau nge-review. Nge-review, saya dia sebenarnya datanya kerentek-kerentek nih. Saya yakin nih harganya mahal, pas dengar-dengar di video tuh 100 jutaan tuh kan. Iya. Akhirnya saya mengurungkan niat tuh Kang Den karena saya kita beli pusaka mahal buat apaan gitu. Benar. Tapi kepikiran terus. Akhirnya saya ajak deh kameramen, saya ngobrol bentar, Mas ini saya videoin boleh nggak, saya pengen review pusaka ini, bilangnya gitu doang gitu kan. Oh iya silakan Kang, saya seneng kok di review gitu kan. Nah namanya Mas Akil tuh, Mas Akil kalau nonton tolong komentar. Ini original apa enggak gitu ya, saya takutnya katanya disangka bohong gitu, settingan. Settingan di balik layar. Ya, temannya sendiri, pusakanya dibalikin lagi gitu ya. Ya itu, ntar Mas Akil komen aja gitu ya. Itu orang Lombok, salam kenal ya dari kolektor Lombok. Nah ini saya dapat di angka jujur aja 75 juta itu apa adanya. Memang benar sih. Dan saksinya memang saya. Iya, emang disetting dikit Kang Den. Kenapa? Karena saya nambah pedang. Sebenarnya 100 juta. Iya. Ya kan? Disetting di situ. Karena apa? Biar istri saya nggak ini. Udah kata uang cashnya aja, uang Saya cash. nambah pedang itu. Nambah pedang. Ini saya pedang saya buat situ. Pedang larbang emas kan? Iya, setuju. Ya kan? Gitu. Itu saya kasih teman-teman ya, demi pengen saking main ininya. Itu saya setting di situ doang tuh. Saya apa adanya tuh. Berapa nurunin harga nggak apa-apa lah, kita di balik depan layarnya bilang nego. 75. Kalau mau saya tinggi sebenarnya bisa aja, ntar kalau teman-teman beli ke saya kan lebih mahal seharga itu ya kan. Benar. Ya, gitu. Tapi saya emang apa adanya. Itu cuma saya tambah pedang nih, Kang pegang dulu buat jaminan. Gitu kan. Akhirnya ya udah, saya dapat di 75. Sebenarnya harusnya 100 teman-teman. Tapi itu emang istimewa sih. Ya, cuman emang saya nggak videoin tuh yang pedang itu. Tapi ini memang bisa dibilang salah satu pusaka yang paling termahal karena gading Kang Den. Setuju kan? Kalau orang nggak ngerti mah, kamu menang mending mah taunya pusaka apaan kayak itu, taunya yang emas yang mahal gitu kan. Gading, coba cari gading tua, suruh hidupin lagi gaji-gaji yang lama gitu kan. Iya benar, Ya. tapi emang lebih mahal gading tua dibanding gading muda. Oh iya jelas lah, di mana-mana juga gading tua yang lebih mahal. Karena kalau gading muda sama aja lu mau bunuh gajah gitu kan. Iya, kan? benar. Baik nih. Ngeliatnya biasa teman-teman, mungkin teman-teman ngeliatnya biasa, kalau saya ini ngeliatnya spesial. Karena saya tuh pecinta seni ya. Setuju. Nah ini liatin looknya tuh seperti nggak ada, seperti kelis lurus tapi sebenarnya ada look. Iya benar, kalau dilihat pintas ya. Iya. Kalau dilihat pintas, oh lurus ini mah. Lurus dan lihat pamornya. Nomor antik langka. Mana coba cari teman-teman, mungkin ntar besok ada kali tiba-tiba. Tapi ini nggak detail sih, karena kan warangannya belum bener-bener terang. Nah jadi gitu Kang Den, ini luar biasa, atau kalau bahasa kita look Maya. Look ya. Iya seperti itu. Ini luar biasa. Adalah jalan lama ya. Jangan lama-lama. Nah, jadi itu ya teman, jadi kayak gitu ya Kang Ida. Ya. Ini mana klarifikasi mungkin banyak saldo-saldo kan di komentar. Wah mana mungkin sih itu mah settingan di balik layar. Iya, apa ada yang gimana. bilang ya sampai apa sih itu mah, coba saya beli ke saya aja 5 juta gitu kan. Ya coba sekarang nih yang kayak gini persis, saya tunggu 5 juta saya beli 2 bahkan.
3 dah. 3 deh saya. Ya, kok nggak 1, 2 nih kameramen kebagian semua. Mau ada 5 juta kayak gini ya. Iya. Perak rajut. Gading. Ini gading, terus jamrutnya pun harus jamrut Kolombia. Bener, gitu kan. sama ruby. Iya ruby ini gading ukir tuh. 5 juta saya beli, 5 deh. Gitu ayo sekarang nih. Saya nih pegang omongan saya kalau ada yang kayak gini 5 juta saya beli langsung gitu Oh, aja. berarti masih di kalau komentar tuh saya baca juga sampai ada yang ngomong gitu kan, yang mending beli di sana 5 juta. Iya. Kata saya udah mati, dia nyari gadingnya kemana nih? Iya. Gading ini kali, gading Martin. Gading Martin. Iya. Waduh, tapi Jadi- emang bener sadulur saksinya itu saya di balik layar memang sebagai tim balik layar waktu itu memang benar Kang Yuda nambah lar bangau, kinata emas dan uang senilai 75 juta. 75 juta. Dan itu Iya. memang uangnya nggak cash kita karena kebetulan kebiasaan diri tim kita sendiri nggak pernah megang cash banyak. Gak pernah megang bang? Wah ngeri tapi. Iya. Oh dia ada. Kita tipikal orang yang nggak suka megang cash banyak, jadi via-nya via transfer. Enggak, kenapa orang nggak percaya? Pena nggak? Kulit saya kayak kurang putih. Ini drag joke teman-teman. Iya kan? Iya dong. Aduh. Maksudnya, sayanya itu waktu itu lagi dekil gitu ya. Terus dari penampilannya juga, Penampilan juga nggak biasa percaya, aja. gitu. Apalagi anak muda kayak kita mungkin dilihatnya kayak Iya, apa bocah punya duit apa sih ini anjing gitu kan? Rasanya gitu Iya, ya. duit dari mana sih, punya usaha apa sampai beli segitu kan? Iya, Kan iya. mah settingan kali. Waktu itu emang saya lagi ngantuk, maka mata saya agak sipit gitu. Gelap. Sensor ya. Sensor ya. Tit, kita gitu ya, sensor ya. Bahaya. Ya. Oke, Ya. kita lanjut ya Kang ya. Lanjut ya Kang. Tadi apa adanya aja. Kenapa yang Nusantara dibully tapi yang kayak gitu iya-iyain aja gitu kan. Bener sih. Emang setuju. Kalau mau butuhnya teman-teman nggak percaya saya punya uang 75 juta, datang ke sini makanya teman lihat pusaka saya totalnya ada berapa. Wah, ntar abis ini kayak hitung aja itu totalnya berapa ratus juta atau berapa miliar lah kayak minimal. Gitu aja. Itu investasi saya gitu. Aduh, tapi emang apa namanya, mungkin abis ini bakal banyak yang minta giveaway kan, Hah? minta giveaway. Ya. Oke, nih Kang, kita lanjut ya. Tadi kan pusaka yang termahal, yang pernah Kang udah capai rekornya ya. Nah ini terakhir nih. Terakhir nih ya teman-teman, banyak pertanyaan juga pasti dari teman-teman ini yang saya saring waktu itu di kolom komentar. Pusaka yang sampai saat ini, yang dimana salah satu pusaka pemberian dari orang yang tapi nggak pernah dialih rawat. Iya. Ada. Ada. Ais, apa nih Kang? Ini ya, Apa ini Kang? Kayak golok ya? Apa iya, badik? bentuknya golok. Golok ya? Ini golok Betawi. Oh, golok Betawi. Iya. Ya bisa dilihat lah tuh ya. Beda rangkanya dengan golok. Ya bisa dilihat ya. Kalau rangkanya beda sama model Banten ya. Beda kan? Beda jauh. Iya, ini model jengkolan, ini model ceker kidang. Nah, ini sama pemberian dari bisa dibilang guru saya lah. Guru. Ya, guru juga, beliau juga orang yang hebat. Yang dimana emang turun menurun gitu ya. Waktu itu tuh ya bisa dibilang saya dikasih golok ini sebagai lambang jati diri orang Jawa Barat. Oke. Ya, karena emang golok itu dikenal sebagai lambang jati diri orang Jawa Barat. Ya, mungkin kalau ini mau nyoba buka silakan. Boleh Kang, maaf Kang. Ya, bukanya nggak apa-apa. Bismillah dulu. Bismillah. Semuanya kan harus permisi pakai adab. Bismillah. Set. Ya, Siap. kena gua ntar. Set. Keras. Ini ada kuncian nih kayaknya nih ya. Bisa nggak bawa golok kan bisa kan? Kan golok bisa kan? Nah ini nih coba yang ini kalau yang ini bisa. Coba, kan? bentar. Ya, Bentar. bisa kan? Nah, bisa kan? Bisa ya? Bisa kan? Coba bentar. Walaupun ini kan ada kunciannya nih ya, ini ada kunci tuh, ya kunci keras tuh. Tapi dibuka, tek tuh. Iya. Coba itu dibuka. No, ini udah mentok nih ya, coba bismillah. Coba. Ah udah kayak sebelah lu ah. Kagak mau beneran ini kagak sambil udah kayak Mas Don. Tuh tapi bener. Ya, Nggak bisa nyerah Nah, makan. makanya kalau buka usaha itu gak segampang itu. Makanya dulu tuh waktu saya pernah bikin konten yang kata golok keras, disangka settingan, emang goloknya keras. Gitu kan ya. Golok emang keras. Yang keras ya, kan ada golok tua nih, bukanya bismillahirrahmanirrahim. Gitu. No. Wah, Gampang kan? kok gampang. Wah, gokil nih Emang golok. aja nih goloknya golok tua. Ya. Ingetan gua ambil buat golok doang. Gila. Golok ini nih kok ya sudah dibilang hampir membatu. Karena emang ini bisa dibilang ya kalau orang-orang kadang-kadang ini prosesan tuh sok wae golok prosesan tuh. Mah buat apa golok diproses ya kan ya. Ini pemberian turun menurun teman-teman yang dimana emang dari guru saya
Saya kasih tau ya dah, Abah dah. Abah. Iya, itu Abah aja. Abah aja. Iya, Kang Denny kan pertama kali ke rumah saya kan ada ngegantung kan. Ada. itu. Ada itu. Ya, dari atas lagi. Konsep. Gitu. Istimewa. Makanya ini golok Betawi yang dimana kan emang Abah aja itu orang Kemayoran. Ya kan? Ya gue orang Kemayoran. Nah, jadi ada ciri khas ya. ada ciri khasnya yang dimana ini pun golok lambang dari daerah Sunda. Gitu kan? Benar. Makanya ini dikasih ke saya waktu itu emang saya waktu Abah lagi bersin ini saya sempat muntah sih. Sempat muntah ya. Kan dulu saya masih ini ya, tengil ya, masih bocah lah, masih sekolah gitu. Beh, itu abangnya Babe kan. Kenapa tuh, Beh? Golok, boleh buka aja gitu. Pas buka, kenapa nih? Tadi gua buka golok sampai kayak gini. Ini nggak di setting loh, bener apa adanya gitu kan? Bener. Masuknya emang agak susah karena karat. Bukan karat sih kan, lebih mungkin karena kan warangkanya emang udah bawaan kan. Udah bawaan, udah tua juga, kayu jengkol, kayu johar. Oh, nah gitu bukannya. Benanya katanya takutin tangan, ya bukti tangan saya sampai sekarang aman. Itu gokil. Dan itu sih sebenarnya nih udah aja lama-lama gitu Iya, ya. udah Intinya ini bermakna untuk saya, nggak akan saya jual sampai kapanpun. Dah itu aja. Tapi Jangan emang lama, banyak, gitu. tapi emang banyak yang sini juga nggak megang goloknya Kang Yuda kan. Ada beberapa golok juga di dalam Kang Yuda. Itu banyak orang yang wah ini mah jos, jadi mah mantep nih. Kata jadi golok-golok yang pemberian tuh jarang dikeluarin sama Kang Yuda ya Kang. Malah nggak pernah ya. Gak pernah bahkan. Makanya kalau saya ini mengamanahkan sama sedulur sebagai kita tuh tujuannya anak muda nih. Pelestari budaya, pengen melestarikan budaya, tolong jangan dibully. Kalian yang tua udah ngelakuin apa? Ini buat teman-teman oknum ya. Oknum. Suka ngebully-bully nih. Bener. Bukan di konten saya aja, saya lihat pun di konten lain pun yang Banyak. pusaka-pusaka gitu ya. Selalu wow, petir gitu kan. Wow, itu musyrik gitu ya. Terkadang nggak cuma di konten ya Kang ya. Di real life atau di dunia nyata pun banyak yang senior bahkan yang menganggap kita anak muda ingin melestarikan budaya, mirisnya ya tidak disupport. Iya, malah kita diacuhkan atau lu siapa sih? Lu mau ngerti apa? Makanya karena saya masih bocah gini kali ya kelihatannya. Emang saya jujur aja 26 tahun loh teman-teman ya. 26 tahun pusaka saya ada sekitar total ya Kang Den kalau memangnya tidak dirawatkan itu hampir 2.500 pusaka. Yang sudah saya rawatkan itu 2.000 lebih, yang sekarang di toko nggak salah 400-an gitu ya. Ini secara keseluruhan ya. Ya makanya teman-teman di umuran saya udah ngelakuin apa. Ya saya bukannya ini ya, saya mengajak sebenarnya tujuannya. Benar, setuju. Tolong jangan saling bully. Masa saya harus pakai peci dulu, jenggotnya tebel gitu baru percaya teman-teman gitu ya. Iya kan? Apa ini pakai peci, percaya Den sama pakai sorban gitu ya. Atau mungkin putih dikit warnanya gitu ya. Putih dikit pakai kacamata gitu ya. Maksudnya dikat ya titit aja ya titit gitu ya. Oke. Ya. Jadi gitu Kang Den, makanya aduh saya sangat miris untuk teman-teman yang padahal kita melestarikan budaya tapi malah hina bahkan dibully. Diacukan, dibully bahkan dibanding-bandingkan oleh agama. Benar. Jadi agama dan budaya itu sebenarnya harus jalan berdampingan. Kiri kanan gitu. Benar, nggak akan bisa terpisahkan. Karena dulu pusaka-pusaka ini sebagai alat syiar. Setuju. Gitu, kalau kita muslim ya harusnya paham. Makanya sama abang banyak muslim yang nonton YouTube doang gitu. Yang taunya sejarah Arab doang. Memang bener, ini nggak usah disensor. Gue mah nggak bangga sama Arab, gue bangga sama Arab karena ada Rasulullah di sana. Setuju. Ada Makkah di sana. Setuju. Ada Ka'bah di sana, ya kan? Iblat gitu ya. Iya. Sisanya gue nggak bangga sama Arab, Om Bahlul. Ya. Buat warganya atau mayoritas atau oknum. Ya gue lebih bangga dengan negara sendiri dong, karena gue lahir di sini. Bener. Gitu kan. Kalau lu bangga sama Arab, sono pergi ke Arab. Yang main dapat gratis pajak, dapat subsidi ya. Banyak. Ya, kalau di sini kita tetap walaupun begini adanya tetap harus cinta. Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Gitu. Cintai Nusantara. Cintai Nusantara. Gitu. Oke, mungkin ya Kang ya udah terlalu panjang juga nih saudara-saudara teman-teman, dimana tadi saya sudah menanyakan sebagai mewakilkan teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang dimana saya tanyakan ke Kang Yuda. Mungkin cukup sekian dulu kali Kang Yuda ya untuk pembahasan kali ini yang dimana sesi ageman-ageman pusaka Kang Yuda nih. Yang pamungkas ya nih. Iya. Oke, kita pamit undur diri aja Kang dulu, mungkin penutupan atau mungkin ada pesan buat sadar-sadar di usia Kang Yuda ini, mungkin mau pesan-pesan. Pesannya ya dari saya pribadi untuk pesan kepada teman-teman sadulur, saya sebagai generasi muda aja itu semangat melestarikan budaya, itu kan uri-uri budaya. Masa sadulur yang mungkin lebih senior dari saya usianya, kembali lagi ya,
usia nih, karena usia mah kan nggak ada ini ya, nggak ada tolak ukur gitu ya. Dan juga mungkin lebih paham dari saya kenapa kok malah kesannya malah menjatuhkan. Dan satu lagi, tolong jangan memasukkan sejarah. Ya. Setuju. Karena banyak yang memasukkan sejarah melalui pusaka zaman sekarang. Benar. Ya, pusaka baru dibilang Mataram itu udah ceritanya panjang gitu ya. Gitu ya. Udah gitu salah udah gitu ya. Padahal pusaka itu pas disertifikatkan Kamardikan gitu loh ya. Nah makanya kalau memang yang mau jual atau teman-teman pecinta Tosan Aji mau dirawatkan pusakanya, gak usah banyak bualan. Kalau orang itu suka, udah gak usah baik diceritain, dia harus ambil. Benar. Kalau saya karena nggak butuh cerita, karena cerita zaman sekarang bisa di ini ya. Bisa dibikin. Iya dibikin. Yang intinya satu, kita tetap semangat untuk kembalinya Nusantara berjaya. Setuju. Ya. Mantap. Oke, terima kasih Kang Idam atas pesannya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk sesi konten kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, karena sebagian besar pusaka ini adalah budaya dari Nusantara, Indonesia. Oke, saya Denny Prayoga. Saya Kang Yuda. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu, sampurasun.